Bab 2403. Paham. Mile langsung membawa Maverick menghilang dari tempat semula. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah lapangan luas. Pada saat ini, terdapat lautan manusia di lapangan luas tersebut. Mile melihat ke arah depan dan dia melihat seseorang yang dikenali di atas platform batu di kejauhan. Mita Tian. Mile tidak menyangka akan bertemu dengan Mita Tian di tempat ini. Mengapa wanita ini datang ke dunia pagi? Pada saat ini, Mita sepertinya merasakan sesuatu, lalu melihat ke kerumunan di kejauhan. Saat melihat Mile, Mita sedikit kaget dan tatapannya penuh dengan keterkejutan. Jelas bahwa dia juga tidak menyangka akan bertemu dengan Mile di tempat ini. Mita ragu-ragu sejenak, kemudian berdiri. Pada detik berikutnya, dia langsung muncul di depan Mile dan bertanya, "Mengapa kamu ada di sini?" Mile tersenyum dan berkata, "Aku sedang berkeliling, lalu tiba di tempat ini." Mita mengerutkan kening dan berkata, "Hanya berkeliling saja." Mile mengangguk. Mita terdiam untuk beberapa saat, lalu berkata, "Apakah kamu tahu di mana kita berada?" Mile berkata, "Dunia pagi." Mita mengangguk. Mile tiba-tiba bertanya, "Mengapa kamu ada di sini?" Mita melihat sekitar, lalu berkata, "Bagaimana jika kita ganti tempat lain?" Mile mengangguk dan berkata, "Baik." Dia juga ingin mengenal lebih dalam tentang dunia pagi. Tepat ketika ketiga orang tersebut hendak pergi, seorang pria tiba-tiba muncul di sisi Mita. Pria tersebut melihat Mile dan temannya, lalu tersenyum dan berkata, "Mita, mereka adalah..." Mita menoleh melihat pria itu. Pada detik berikutnya, dia segera menamparnya. Pam! Pria itu seketika ditampar hingga terbang sebelum merespon. Mile dan Maverick juga terbengong. Mile melihat pria yang ditamparnya itu dengan tatapan dingin, lalu berkata, "Mita, apakah aku sangat akrab denganmu?" Selesai berbicara, dia melihat Mile dan berkata, "Ayo." Mile terdiam. Di kejauhan, pria itu menatap Mita dengan tatapan benci dan memikirkan sesuatu. Di sisi lain, Mile ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Mita, dia." Mita berkata, "Putra dari seorang tetua di dunia pagi, yang selalu menggoda setiap wanita yang dijumpai, yang sama sepertimu." Mile segera berkata, "Mita, jangan sembarangan berbicara, apa yang dimaksud dengan sama sepertiku? Dasar, aku, Mile Ye." Mita menghentikan Mile dan berkata, "Maksudku, dia adalah generasi kedua, sama sepertimu." Mile terdiam. Tidak lama kemudian, Mita bersama dua orang itu tiba di sebuah restoran. Mita mengambil segelas anggur di depannya dan langsung menghabiskannya, lalu melihat Mile dan berkata, "Apakah kamu ingin mencelakakan dunia pagi lagi?" Mile menunjukkan ekspresi terdiam, lalu berkata, "Apa maksudmu berbicara seperti itu?" Mita berkata, "Lalu, apa tujuanmu datang ke sini?" Mile berpikir sejenak, lalu berkata, "Mita, tempat seperti apakah dunia pagi ini?" Mita terdiam untuk beberapa saat, lalu mulai menjelaskannya untuk Mile. Sesungguhnya, alam semesta ini bernama alam semesta langit. Di alam semesta ini, terdapat dua kekuasaan super, yaitu kota malam abadi dan kota pagi. Dua kekuasaan super ini selalu bermusuhan, bahkan kedalaman dendam antara mereka tidak dapat dideskripsikan lagi. Pokoknya, setiap kali bertemu, kedua belah pihak pasti akan bertempur. Mile berkata, "Apakah kamu sudah bergabung dengan kota pagi?" Mita mengangguk dan berkata, "Aku harus mendapatkan sumber daya pelatihan, yaitu nadi bintang." Mile berkata, "Tingkat apa yang sudah kamu capai sekarang?" Alasan dia bertanya seperti itu karena dia tidak mampu menebak tingkatan alam Mita. Mita berkata, "Alam Marsudi." Dasar.
Mile seketika melompat dan berkata, "Kamu sudah mencapai alam marsudi. Apakah kamu sedang bercanda?" Mita melihat Mile dan bertanya, "Apakah aku seburuk itu di dalam hatimu?" Mile tersenyum dan berkata, "Tentu tidak. Hanya saja, kamu terlalu cepat. Pada saat kita berpisah, kamu hanya pada tingkat dalam lingkaran." Mita menghabiskan segelas anggur lagi, lalu berkata, "Bukankah perkembanganmu juga sangat cepat?" Mile berkata, "Apakah tujuanmu bergabung dengan dunia pagi adalah nadi bintang?" Mita mengangguk dan berkata, "Benar." Mile segera bertanya, "Apakah kamu sudah mendapatkannya?" Mita menggelengkan kepala dan berkata, "Sangat sulit." Mile mengerutkan kening dan berkata, "Kekuatanmu begitu luar biasa, apakah kota pagi pun tidak melakukan yang terbaik untuk melatihmu?" Mita melihat Mile dan bertanya, "Apakah kamu tahu berapa banyak master alam marsudi di kota pagi ini?" Mile menggelengkan kepala. Mita mengangkat satu jarinya, lalu berkata, "Lebih dari 100 orang. Dan semua dari mereka juga ingin mendapatkan nadi bintang. Tapi, dari seluruh kota pagi, hanya 9 nadi bintang yang tersisa sekarang. Jika seorang master alam marsudi ingin mencapai tingkat penguasa, setidaknya diperlukan energi spiritual dari sebuah nadi bintang, bahkan ada yang membutuhkan 2 nadi bintang. Selain itu, mereka juga belum tentu 100% berhasil." Sambil berbicara, dia menggelengkan kepala dan berkata, "Jika ingin mendapatkan nadi bintang dalam kondisi seperti ini, syarat yang dibutuhkan sangat kejam." Maverick tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia kemudian bertanya, "Seberapa kejam?" Mita berkata, "Syarat pertama, kita harus membunuh 10 master alam marsudi malam abadi. Syarat kedua, harus mengikuti kontes seni bela diri dengan master pertama dari peringkat dewa atau 100 master alam marsudi. Hanya orang yang mendapat juara pertama akan memiliki kesempatan untuk memperoleh nadi bintang. Syarat ketiga adalah harus bersumpah demi jiwa spiritual dan kesadaran, yaitu akan setia kepada dunia pagi sepanjang hidup. Jika melanggar sumpah, jiwa spiritual akan dimusnahkan." Mendengar ucapannya, ekspresi Maverick seketika tampak buruk. Mile berkata dengan nada ringan, "Hal ini memang cukup sulit." Mita berkata, "Tidak hanya sulit, tapi benar-benar memberi rasa putus asa. Namun, juga tidak memiliki cara lain lagi. Sebenarnya, masih ada satu cara untuk mendapatkan nadi bintang." Mile sedikit penasaran dan bertanya, "Bagaimana caranya?" Mita berkata, "Monster, super monster yang sesungguhnya, super monster yang bisa mengejutkan seluruh kota pagi. Kota pagi akan membukakan jalan lain bagi monster seperti itu." Mile berkata, "Sepengetahuanku, Dewa Langit sebelumnya itu mengumpulkan nadi bintang sendiri, mengapa kalian tidak bisa melakukannya?" Mita berkata, "Aku juga tahu sedikit tentang Dewa Langit yang kamu sebut itu. Di sini juga ada beberapa legenda tentang dia. Tapi, orang lain tidak tahu bagaimana cara dia mengumpulkan nadi bintang. Selain itu, juga ada penjelasan lain yang mengatakan bahwa nadi bintang itu bukan hasil usahanya sendiri. Dia juga mendapatkan sesuatu secara tidak sengaja, tetapi tidak diketahui dengan jelas." Mile melihat Maverick. Maverick menggelengkan kepala dan berkata, "Warisan guru tidak tercatat apapun tentang nadi bintang." Mile terdiam. Dia tidak menyangka bahwa nadi bintang akan sesulit itu untuk didapatkan. Pada saat ini, Mita tiba-tiba melihat Mile dan bertanya, "Raja pengandal dukungan, bolehkah aku meminjam sebuah nadi bintang darimu?" Mile melihat Mita dan bertanya, "Sejak kapan aku memiliki nadi bintang?" "Aku tidak memiliki sedikit pun." Mita berkata, "Kamu boleh memintanya dari ayahmu. Ayahmu pasti memilikinya." Mile berkata, "Aku tidak tahu kemana ayahku pergi sekarang." Mendengar ucapannya, Mita mengerutkan kening.
Mile tersenyum dan berkata, "Jangan mengharapkan apapun dariku. Aku juga hanya mengandalkan diri sendiri." Mita menggerak-gerakkan bibirnya, tetapi tidak berbicara. Mile melihat Maverick yang ada di sampingnya dan berkata, "Tampaknya, perjalananmu menuju tingkat penguasa akan sangat sulit." Maverick terdiam untuk beberapa saat, lalu berkata, "Kakak, aku sudah memilih mengikutimu. Kamu harus memikirkan cara untukku." Mile berekspresi terdiam, lalu berkata, "Apa yang bisa aku pikirkan untukmu? Apakah kamu menjadikan aku sebagai maha kuasa?" Maverick berkata, "Pokoknya, aku akan mengikutimu." Mile terdiam. Pada saat ini, Mita tiba-tiba berkata, "Pikirkanlah dengan jelas jika ingin bergabung dengan dunia pagi." Bergabung dengan dunia pagi sama artinya dengan terlibat dalam masalah antara dunia pagi dengan malam abadi. Pada saat itu, meskipun kalian tidak membunuh anggota malam abadi tetap akan membunuh kalian. Pikirkan dengan jelas. Mile menoleh melihat Maverick dan bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Maverick ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bagaimana denganmu?" Mile menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tidak butuh nadi bintang, karena tujuanku bukan tingkat penguasa." Maverick sedikit kebingungan dan bertanya, "Mengapa?" Mile tersenyum dan berkata, "Aku memiliki jalan sendiri yang harus kujalani." Maverick ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, aku hanya bisa memilih untuk bergabung dengan Kota Pagi." Mile berkata, "Pikirkan dengan jelas." Maverick tersenyum pahit dan berkata, "Aku tidak memiliki pilihan lain lagi." "Bukankah itu benar?" Mile melihat Mita. Mita kemudian berkata, "Dia adalah Master Alam Marsudi, sehingga tidak sulit baginya untuk bergabung dengan Kota Pagi. Tapi, ingin mendapatkan nadi bintang adalah sesuatu yang sangat sulit." Mile berkata, "Kamu hanya bisa bergabung lebih dulu." Mita melihat Mile dan bertanya, "Bagaimana denganmu? Apakah kamu tertarik dengan Kota Pagi?" Mile menggelengkan kepala. Mita mengangguk dan tidak berbicara lagi. Pada saat ini, Maverick tiba-tiba berkata, "Saudara Ye, mengapa kamu tidak bergabung dengan kami di Kota Pagi? Jika bergabung sekarang, kita bisa berjuang lebih awal dan mungkin kelak akan mendapatkan nadi bintang." Mita melihat Maverick dan bertanya, "Apakah kamu tidak terlalu akrab dengan Raja Pengandal dukungan ini?" Maverick sedikit kebingungan dan bertanya, "Mengapa Nona bertanya seperti itu?" Mita menggelengkan kepala dan berkata, "Kamu yang harus berjuang, bukan dia. Jika tidak percaya, tanyalah padanya, apakah dia pernah khawatir dengan sumber daya pelatihan." Maverick melihat Mile. Mile kemudian meraba hidungnya dan berkata, "Sepertinya tidak pernah." Selama ini, meskipun dia mengalami kesusahan, tetapi dia memang tidak pernah khawatir dengan sumber daya pelatihan, teknik seni bela diri, dan sebagainya. Maverick terdiam. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba memasuki restoran tersebut. Dia merupakan pria yang sebelumnya ditampar oleh Mita itu. Saat melihat pria tersebut, Mita mengerutkan kening. Di samping pria tersebut, juga terdapat seorang sosok tua. Sosok tua tersebut perlahan menghampiri Mile dan dua orang lainnya. Dia menatap Mita dan berkata, "Nona Mita, apa kesalahan anakku pada Nona Mita, sehingga Nona Mita mempermalukannya di depan umum seperti itu?" Mita mengambil segelas anggur dan meminumnya, lalu berkata, "Tanyalah pada anakmu, bukankah aku pernah memperingatinya untuk jangan menggangguku sejak awal?" Sosok tua itu menatap Mita dan berkata, "Semua orang memiliki hati yang menyukai kecantikan, dia hanya ingin berteman dengan Nona Mita, apakah itu salah?" Mita melihat sosok tua itu dan berkata, "Apa yang kamu katakan itu benar. Tapi, aku tidak ingin berteman dengannya."
Dia selalu datang menggangguku dan aku sangat tidak senang. Apakah kamu mengerti?" Sosok tua itu terus menatap Mita. Pada saat ini, Mita tiba-tiba berdiri dan menatap sosok tua itu, lalu berkata, "Jika kamu tidak menerima jawabanku, mari bertarung mati-matian di dunia hidup dan mati. Asalkan kamu setuju, kita lakukan sekarang juga. Setelah di dunia hidup dan mati, aku akan membunuhmu lebih dulu, lalu membunuh anakmu ini." Mendengar ucapannya, sosok tua itu menyipitkan mata dan berkata, "Mengapa Nona Mita begitu percaya diri?" Tepat ketika Mita hendak berbicara, anak sosok tua itu tiba-tiba berkata, "Kamu tidak mengizinkanku memanggilmu Mita, lalu mengapa dia boleh memanggilmu Mita?" Sambil berbicara, dia menunjuk Mile. Mile terdiam. Mita melihat pria itu dan berkata, "Ayahnya lebih hebat dari ayahmu, paham?" Mile terdiam. Berambut